wabarakatuh. Saya Yuyun Rusmita SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020, Angkatan 1, Prodi PJOK, LPTK Universitas Tanjung Pura, nomor peserta PPG 20131222010046. Pada hari ini, Selasa 17 November 2020 akan melaksanakan ujian kinerja berupa praktik mengajar dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soleha? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Sudah. Oke, udah ada yang berjemur belum? Ini udah mau jam 10:30 nih. Udah ada yang berjemur belum? Belum Ustazah. Belum. Nanti diusahain ini ya, berjemur ya, karena kan di musim pandemi kayak gini, berjemur itu banyak manfaatnya juga buat tubuh kita, ya kan? Karena sinar matahari itu mengandung vitamin apa? D. D, ya itu bagus buat imun tubuh, ya. Seperti yang kita ketahui, salah satu cara kita bersyukur atas nikmat Allah, ya, nikmat sehat yang dikasih Allah, yaitu dengan menjaga kesehatan, ya, termasuk dengan 3M. Apa? Menggunakan masker, Menjaga jarak, mencuci tangan, nah ya, dia menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, ya. Ingat tuh, kata Allah bilang, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kalau kita bersyukur sama nikmat yang Allah kasih, maka kita jaga nikmatnya agar Allah tambah lagi nikmatnya, ya. Oh ya, suara Ustazah sama gambar Ustazah terlihat jelas nggak? Ustazah. Jelas. Kelihatan ya cantiknya ya? Pasti. Pasti ya, Ustazah narsis nih ya. Alhamdulillah ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini di hari Selasa 17 November 2020, kita mulai dengan berdoa ya. Dela bisa pimpin doanya, Dela. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, syukron ya Dela. Oke, udah siap belajar semuanya? Jaringan Udah kalian stabil. stabil nggak? Stabil. Atau ada teman-teman kalian yang masih belum bergabung karena jaringan? Kalau Ustazah lihat di sini dari 32 ada 25 sih ya, berarti ada sekitar 7 yang belum gabung. Ya mungkin jaringan ya. Nah, nanti kalian juga absen di classroom ya kakak ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk belajar hari ini, kita coba mengingat kembali pembelajaran kita yang kemarin. Ya, ada yang bisa mengingat kembali atau menyampaikan kembali materi kita pekan lalu? Ana Ustazah, Oke, silahkan Dela. pekan lalu kita membahas pencaksilat Ustazah. Ada kuda-kuda, sikap pasang, pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan. Oke, good job. Itu ya, seperti yang udah disampaikan teman kalian, ya kita sudah mempelajari pencak silat, ya di mana dalam pencak silat itu ada hubungannya sama materi kita kali ini, yaitu kebugaran jasmani. Letak hubungannya apa, nanti akan kita temukan ketika kita membahas komponen-komponennya, ya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, Ustazah kepingin tahu dulu nih,
Ya, kepingin tahu tuh SD, ada yang pernah push up atau sit up nggak? Pernah. Oke, pernah push up? Pernah, Pernah Ustazah. push up? Push up tuh jarang Ustazah. Jarang. Kalau sit up Yang pernah? pernah sit up. Sit up, Enakan mana sih push up sama sit up? Sit up Ustazah. Enakan sit up. Kenapa? Enakan sit up daripada push up? Kalau push up tuh berat gitu rasanya. Berat rasanya. Itu beratnya kenapa ya? Apa yang ditanggung beratnya tuh? Tangan tuh kan beban itu untuk nahan lantai ke tanah tuh. Jadi tuh seluruh tuh kalau nekan tuh jadi kayak terasa. Berat badannya ya. Oke, nah ternyata udah pernah ya push up sama sit up, berarti ketika kita nanti belajar ada push up atau sit up, udah ada gambaran seperti apa ke depannya ya. Baik, yang kedua, pernah lari nggak kalian waktu SD tapi jaraknya jauh? Pernah nggak? Pernah, Ustazah. Pernah, sejauh apa coba? Oh, dikira-kiranya sejauh apa? Satu komplek. Ya, Kompleknya sejauh apa tuh? Berapa? Ada nggak sekilo? Kalau anak Nggak tahu. Keliling lapangan jalan apa? pernah Ustazah, keliling jalan Keliling jalan. jalan. Hampir 1 kiloan. Wow, itu jalan apa lari sayang? lari Ustazah. Ustazah. Lari. Untuk lari sekomplek kayak gitu berapa sih waktunya kira-kira kalau kalian lari itu? 4 jam kali ya. Setengah jam ya, lama juga ya setengah jam ya. Oke, baik. Berarti udah terbiasa sewaktu SD-nya, ya, sewaktu SD-nya udah terbiasa kalian lari, terus nanti kita insya Allah di materi ini juga ada membahas tuh tentang lari dengan jaraknya yang agak jauh. Dan di sini Ustazah sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu nanti kalian Ustazah harapkan dapat menjelaskan, dapat menganalisis, serta melakukan latihan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Ada kekuatan, ada daya tahan otot, ada daya tahan kardiovaskuler, dan juga kelenturan, ya. Bisa dilakukan secara individual maupun berpasangan, ya. Penilaian kita pada hari ini nanti ada 2 yang kalian kerjakan, yaitu penilaian pengetahuan sama penilaian keterampilan, ya. Sudah Ustazah share di Google Classroom. Kalau untuk pengetahuannya nanti ada soal di sana. Dan untuk penilaian keterampilannya nanti kalian melakukan praktek dari materi kita hari ini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk hari ini nanti sistem belajarnya sebagai berikut. Yang pertama, nanti kita akan diskusi sedikit di meeting ini. Nanti yang kedua, kalian masuk ke Google Classroom, di mana di Google Classroom itu sudah Ustazah kasih kode, ada 1, 2, 3, 4, dan 5, itu kalian nanti kerjakan sesuai urutan. Ya, ada yang pertama ada absen, terus yang kedua ada bahan ajar yang sudah Ustazah upload tadi malam, tadi juga ada Ustazah edit ya sedikit, dan ternyata sudah ada beberapa yang membaca bahan ajarnya, ya, Masya Allah. Nah, terus kenapa sih Ustazah kita harus mempelajari kebugaran jasmani, dan juga kenapa kita harus meningkatkan kebugaran jasmani? Karena ada hadis riwayat Muslim yang menyebutkan mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Maksudnya adalah ketika kita sebagai mukmin, kita memiliki tubuh yang kuat, memiliki fikroh yang kuat juga, maka kita bisa berguna buat diri kita sendiri ya maupun orang lain. Kalau kita lemah, maka kita hanya bisa berguna buat diri kita sendiri, kita nggak bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi kita harus meningkatkan kebugaran jasmani kita agar kita menjadi mukmin yang kuat, ya. Nah, terus kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan birrul walidain. Apa itu? Yaitu kebajikan kepada kedua orang tua kita. Misal,
ya membantu pekerjaan rumahnya Umi. Salva, bantuin Umi angkat gas 3 kilogram, ya kan, dari depan ke dapur. Oh, gampang Umi, kita kan kuat, misal ya. Terus Nuri, ambilkan galon dari lantai 1 ke lantai 2, misal. Kecil, gitu kan. Nah, dari lantai 1 ke lantai 2 bisa ngangkat galon full, tetapi kita nggak merasa capek. Nah, itu contohnya. Nah, terus juga kita bisa sholat tahajud, ya, dengan semangat pada malam hari itu sepertiga malam, dengan waktu yang cukup lama karena kondisi badan kita bugar, jadi kita tahan untuk sholatnya, ya. Dan juga kita tidak mudah lelah dalam aktivitas, dan selama belajar daring ini, kalau kita memiliki kebugaran jasmani yang baik, kita tidak akan lemas, tidak yang depan kamera terus atau ngetakkan dagunya di meja begini, ya. Nah, itu kalau seperti itu artinya tubuh kita tidak dalam kondisi bugar, ya, seperti itu ya. Dan sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran, tetapi sebelumnya Ustazah kepingin pemanasan. Nah, Kakak, kita main game dulu ya. Ya, kita main game dulu. Oke, kira-kira apa ini ya? Kita main tebak kata nih. Yuk, yang bisa langsung nyalain mic-nya. Kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Kecil Ustazah. Nih, yang kedua. Bagaimana dengan yang ini? Ayo. Pasukan khusus. Iya, Pasukan khusus. Nih, yang terakhir. Kira-kira ini apa ya? Tuh, ada berapa gambar tuh? Ayo. Kita harus Kita harus hormati Bunda. Iya, kita harus hormati Bunda. Good job, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, tepuk tangannya online aja. Oke, ada opa-opa Korea ya. Nah, dari gambar ini, kakak mana yang kuat coba? A apa B? B. B. Kenapa B? Dia ngangkat Kenapa lebih B? dari 1 galon. Lebih dari 1 galon. Mungkin dia Iron Man ya kakak. Ya. Nah, kita belajar kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Nah, setiap orang ini membutuhkan kebugaran jasmani. Agar apa? Agar kita dapat melaksanakan pekerjaan kita, melaksanakan kegiatan kita dengan efisien, dengan efektif, tanpa mengalami kelelahan. Misal, Vira, angkatin Umi galon dari lantai 1 ke lantai 2. Vira mampu nggak, Vira? Enggak. Oke, terus misal Sofa, bantuin Umi angkatin gas 3 kg dari depan ke dapur. Mampu nggak kira-kira? Sofa mampu nggak? Enggak. Nah, mengapa nggak mampu? Berarti ada komponen kebugaran di tubuh kita yang harus kita latih agar kita mampu ya untuk menanggung beban seperti itu, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bahas sekarang, ya. Perhatikan video berikut ini.
Nah, dari video tadi itu ada beberapa gerakan, ya. Ada yang bisa menyebutkan itu gerakan apa video tersebut? Jogging, sit up, push up, apa gitu ya? Lupa. Sit up, up, sit up, Set up. Set up itu fungsinya buat apa tadi? kekuatan. Untuk kekuatan otot perut. Kekuatan. Otot perut. Kekuatan otot perut. Wih, otot perut ya. Jadi rasanya di perut ya kakak ya. Oke, jika seperti itu, jika kalian bisa bilang itu kekuatan untuk otot perut, jadi apa itu kekuatan kakak? Ana Ustazah, Oke, coba Maya. kemampuan mengangkat beban Ustazah. Kemampuan mengangkat beban. Oke, bagus. Nah, yang kedua, tadi ada daya tahan otot, ya kan? Dengan gerakan yang ada, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan daya tahan otot itu? Karena Nah, coba Zahra. Silakan. daya tahan otot itu kemampuan otot yang menanggung beban dalam waktu yang cukup lama. Oke, bagus. Terus yang gerakan selanjutnya tadi ada orang jogging. Ya, dan jogging itu tadi termasuk ke dalam daya tahan kardio. Kira-kira apa yang dimaksud dengan daya tahan kardiovaskular? Ada yang tahu? Ana Ustazah, Oke, silakan Dela. dari yang Anda tahu yaitu daya tahan yang berhubungan dengan pernapasan. Iya, dengan pernapasan ya, daya tahan yang berhubungan sama pernapasan. Oke, yang terakhir tadi ada bapak-bapak yang pakai baju merah. Di situ beliau melakukan gerakan kelenturan. Nah, dari gerakan-gerakan tadi, kira-kira apa itu kelenturan? Ana Ustazah, Oke, silakan Safa. kemampuan seseorang untuk bergerak luas di sendinya. Di sendinya ya, sendi banyak ya, ada di sini, ya di sini, sendi ya, di sini. Jadi kalau ada orang tua, aduh sendinya sakit, nah itu di situ, ya seperti itu ya. Baik, iya ada yang di lutut itu ada sendi. Nah seperti itu. Oke, kita akan mengumpulkan informasi yang lebih banyak lagi, ya dari kekuatan, dari daya tahan. Daya tahan otot, daya tahan kardio, dan juga kelenturan. Nah, di mana kita mencari informasinya? Kita akan berdiskusi di Google Classroom. Ya, Ustazah sudah menyiapkan forum diskusi ya untuk mencari yang pertama pengertiannya, terus yang kedua mungkin bentuk latihannya. Yang tadi di video boleh ya dari bahan ajar yang udah Ustazah upload di Google Classroom, boleh jadikan sebagai referensi. Boleh juga kalian pakai buku pegangan kalian, atau mungkin pengen cari informasi di YouTube, silahkan. Atau mau coba cari di Google, diketik bentuk latihan. Misal, silahkan. Nanti hasilnya itu kita diskusikan di forum itu. Misal nih, Dela bilang, Ustazah, ini kawan-kawan bentuk latihan kekuatan itu push up. Nanti ada yang nyambung. Misal nih ya, enggak itu bukan kekuatan. Misal, kekuatan tuh ini. Nah, itu silahkan nanti di situ. Waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Nanti setelah diskusi itu, apa nak? Nanti diskusinya di tempat komentar kelas ya Ustazah? Iya, di komentar kelas. Jadi semuanya bisa ikutan, ya. Nanti Ustazah juga ada di situ. Jawab yang ada. Sudah selesai diskusi itu kita kembali ke Google Meet lagi ke Ustazah. Iya benar, setelah kita diskusi kita kembali ke Google Meet. Nanti Ustazah kabarin di grup WhatsApp, yuk kita kumpul lagi di meeting, kayak gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan ke Google Classroom, silahkan cari informasi, kumpulkan dulu, dan kalian rangkum di kertas atau di buku kalian. Nanti Ustazah akan mendengarkan hasil dari informasi yang sudah kalian kumpulkan. Seperti itu ya. Ya Ustazah. Oke. Ustazah. Iya, kenapa tuh? Ada
ada soal yang Ustazah kasih itu kita jawab di komentar kelas kah? Yang forum diskusi. Iya, itu bahan diskusinya. Benar, itu bahan diskusinya ya. Oke, silahkan masuk ke forum diskusi. Kita akhiri untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan ke kelas. Oke, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah di Google Classroom, sudah diskusi. Kalian juga harapannya tadi sudah mencari dari berbagai sumber ya, dari bahan ajar yang Ustazah kirim, dari video yang Ustazah kirim. Tadi kan ada 2 ya, di bahan ajar yang Ustazah kirim di Classroom ya. Dan juga Ustazah memberikan kebebasan kalian buat mencari di sumber lain, entah dari video YouTube maupun dari situs-situs yang lain ya, misalnya kayak blog-blog apa, kayak gitu tulisannya. Nah, silahkan Ustazah mau mendengar apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil mengumpulkan informasi tadi. Silahkan satu orang. Ana Ustazah. Oke, Syakira. Silahkan Syakira. Kekuatan otot adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Contohnya push up untuk otot lengan, sit up untuk otot perut, dan back up untuk otot punggung. Tapi tadi yang di video yang Ustazah tayangkan, Ana lebih bisa untuk gerakan sit up. Karena gerakannya dimulai tidur terlentang, kedua lutut ditekuk, dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala dan angkat badan ke atas hingga duduk. Oke, mumtaz. Itu yang saya kira dapat untuk kekuatan ya. Atau ada yang lain untuk kekuatan? Ada yang info lain yang didapat? Informasi lain? Sama. Itu yang didapat juga ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke daya tahan otot. Ada yang mengumpulkan informasi apa nih untuk daya tahan otot? Ada yang bisa menyampaikan argumennya? Halo Ustazah. Oke, Dela. Silakan Dela. Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Dari yang Ustazah tayangkan di video, contoh bentuk latihannya yaitu burpee. Caranya berdiri tegak, terus jongkok, tangan pegang lantai, lalu lempar kaki ke belakang, jongkok lagi, terus lompat ke atas. Oke, kira-kira Dela bisa nggak kayak gitu, Dela? Bisa ngelakuin burpee itu? Insya Allah bisa. Ya, oke, good. Ada yang lain, informasi lain atau bentuk latihan lain untuk daya tahan otot? Atau sama? Sama ya. Oke, selanjutnya untuk daya tahan kardio. Ada yang bisa memberikan argumennya? Nah, Ustazah. Daya tahan kardio adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama, yang berhubungan dengan pernafasan. Contoh bentuk latihannya jogging dan berenang. Kak Fira bisa jogging dan berenang? Berenang, bisa berenang? Oke. Oke, selanjutnya ada
Ada yang bisa memberikan argumen tentang kelenturan? Ana Ustazah. Oke, Maya, silahkan Maya. Kelenturan flexibility adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Bentuk latihannya seperti pemanasan, Ustazah. Oke, syukron ya Maya ya. Nah, jadi tadi beberapa argumen yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Mumtaz jidan, kita kasih tepuk tangan online ya. Nah, dari yang telah disampaikan teman-teman kalian ya, kita perhatikan kembali. Nih, jadi yang disampaikan teman-teman kalian tadi secara garis besar ya. Nah, seperti ini. Dengan suatu beban. Nah, bentuk latihannya seperti apa? Ngapa gerseram ke gambarnya? Ya, ini bentuk latihannya tadi ya. Nah, ini bentuk latihannya tadi. Jadi tidur terlentang terlebih dahulu, terus kedua lutut ditekuk, ya, kedua tangan di kepala. Selanjutnya untuk daya tahan nah. Oke. Terus untuk kelenturan seperti pemanasan ya tadi ya. Nah, videonya tadi sudah Ustazah posting di Google Classroom ya, Kakak ya. Oke, dah. Jadi nanti silahkan kalian buktikan kalian coba nanti aktivitasnya di rumah pada sore hari ya. Jadi yang tadi sudah kita diskusikan ya, penjelasannya apa, bentuk latihannya apa, cara-caranya seperti apa, nanti kalian coba aktivitasnya di rumah pada sore hari, terus boleh dilakukan secara individu, ya, boleh dilakukan secara berpasangan. Nah, terutama untuk bagian sit up tadi, sepertinya itu butuh pendampingan, ya, buat megangin kakinya, seperti itu. Dan nanti dari gerakannya, kalian videokan, ya. Nanti videonya silahkan kirim di Google Classroom di form yang sudah Ustazah sediakan, ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kapan ngumpulkan itu videonya? Tugas. Habis ini bikin video nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lebih cepat lebih baik. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih bagus, lebih cepat. Kalau yang sit up itu satu orang apa Ustazah? Karena di rumah dua orang. Ustazah, misalnya boleh. sit up terus tuh nggak ada yang bantu meganginnya tuh gimana Ustazah? Boleh kakinya ditahan di bawah kursi, misal, atau di tempat tidur ditahan, jadi ada beban di situ. Ya, tapi kalau seandainya mampu, nggak ada yang nahan, silahkan sendiri, nggak masalah juga. Ya, kalau ada matras, silahkan menggunakan matras ya untuk alasnya ya. Matras yang kayak gimana Ustazah? Matras yang buat kemah tuh biasanya tuh bisa. Terus kalau emang di atas kasur yang tipis itu, ya yang tipis itu silakan. Ya.
Oke, akhwati, ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi aktivitas kebugaran jasmani terkait kesehatan ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ana Ustazah. Oke, Safa, silakan Safa. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan kegiatan yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Komponen kebugaran jasmani yang terkait kesehatan antara lain kekuatan, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskuler, dan kelenturan. Manfaatnya kalau kita bugar, kita tidak mudah mengantuk dalam belajar, tidak cepat lelah, dan menurunkan berat badan. Oke, ya syukuran ya Safa ya. Menurunkan berat badan, saya tertarik tuh ya. Jadi kita kalau mau nurunin berat badan tuh bisa tuh kalau kita terus konsisten ya melaksanakan bentuk latihan tadi ya kakak ya. Baik, luar biasa ya pembelajaran hari ini, kalian semangat. Dan bagaimana sih materi hari ini kira-kira? Ana mau naikin berat badan. Oke, Indri silakan. Yang mau nurunin juga silakan ya. Terima kasih semangatnya belajar. Ya kan, bisa tuh dilakukan dengan rutin ya, konsisten juga, istiqomah ya, maksudnya ya, jangan sehari praktek ntar hilang, itu nggak konsisten namanya, nggak dapat hasilnya seperti itu ya. Dan untuk hari ini materi kebugaran jasmani terkait kesehatan seperti yang sudah disampaikan oleh Safa tadi ya, ada 4 komponen, yaitu kekuatan, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskuler, dan juga kelenturan. Nanti silahkan cek classroom ya, yang nilainya belum tuntas. Nanti kita akan mengulang materi yang sama, yang sudah tuntas. Nanti silahkan kalian mencari artikel ya di internet tentang bentuk latihan lain dari komponen kebugaran jasmani ini ya, yang terkait sama kesehatan. Dan insya Allah untuk pekan depan nanti kita masih membahas materi yang sama, tetapi kita akan membahas tentang cara pengukurannya, ya, cara pengukurannya. Nah, seperti itu. Oke, silahkan pimpin untuk doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka ilaihi. Oke, silakan live meeting. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.